seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kasih Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Akan ku menyakalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat, sobatku. Marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Yohanes 15 ayat 12-14. Saudaraku, Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup saling mengasihi dan rela berkorban seperti Ia terlebih dulu mengorbankan nyawanya untuk kita. Sudahkah kita meneladan kasih-Nya? Betapa hina
Tuhan Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Yohanes 14 ayat 1. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Tuhan, untuk dengar Bacaan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai Efesus 5 ayat 2. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk berkunjung ke kota Efesus. Efesus terletak di pantai sebelah barat Asia Kecil, sebuah kota pelabuhan yang ramai. Penduduk Efesus umumnya adalah orang-orang non-Yahudi, meskipun di sana terdapat juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Efesus adalah pemuja Dewi Artemis, dewi kesuburan sesembahan orang Yunani. Di Efesus ini memang terdapat kuil Dewi Artemis yang sangat besar dan terkenal. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 35 disebutkan bahwa Efesus terkenal sebagai kota yang memelihara kuil Dewi Artemis. Di Efesus ada banyak pengrajin perak yang membuat cenderamata berupa kuil-kuil Dewi Artemis. Salah satunya adalah orang bernama Demetrius yang menghasut para pengrajin perak dan mengadakan huru-hara untuk menyingkirkan Paulus dan kawan-kawannya yang mereka anggap telah merugikan mereka. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 24-40. Mula-mula, orang Efesus menerima pemberitaan Injil dari murid-murid Yohanes Pembaptis. Dan di kemudian hari, Rasul Paulus meneguhkan pengertian dan iman mereka. Salah satunya melalui surat Efesus ini. Melalui surat ini setidaknya Paulus menyampaikan dua pokok penting, yaitu yang pertama penebusan orang percaya, dan yang kedua bagaimana orang percaya harus hidup. Bacaan kita hari ini termasuk petunjuk dan nasihat tentang bagaimana orang percaya harus hidup. Menilik latar belakang orang-orang Efesus, tentu selama ini mereka hidup dalam penyembahan berhala. Selain itu, di tengah masyarakat juga terdapat tukang-tukang jampi atau tukang sihir Yahudi, seperti dicatat dalam Kisah Rasul 19 ayat 13. Dengan kondisi yang demikian,
Paulus menaruh perhatian besar kepada orang-orang Kristen di Efesus. Ia selalu membawa mereka dalam doa-doanya. Paulus berusaha sekuat tenaga untuk mengajarkan pengertian tentang Kristus kepada mereka. Tidak seperti orang-orang Yahudi pada umumnya yang memandang rendah orang non-Yahudi, Paulus justru menghibur dan membesarkan hati mereka. Paulus menjelaskan bahwa Kristus telah mempersatukan semua orang percaya, baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, untuk menjadi anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 11-22. Sebab itu, sebagai anggota keluarga Allah, orang-orang percaya di Efesus dipanggil untuk hidup sebagai manusia baru, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Hal inilah yang kemudian dijabarkan secara terperinci dalam bacaan kita hari ini. Mengenakan manusia baru artinya hidup secara baru, bukan lagi menuruti hawa nafsu dan keinginan diri sendiri, melainkan menuruti kehendak Allah. Cara hidup manusia baru adalah yang pertama, membuang dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain. Efesus 4 ayat 25. Kita sering tergoda untuk berdusta, mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal yang besar. Bila kita sering berdusta, lama-kelamaan kita menjadi semakin mahir berdusta dan sangat sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaan buruk itu. Maka kita diajak untuk menghindari berkata bohong meskipun itu hal sepele. Kita diajak untuk belajar berkata-kata yang benar satu sama lain. Yang kedua, cara hidup manusia baru adalah ketika marah jangan berbuat dosa dan tidak berlarut-larut menyimpan kemarahan. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Sebetulnya marah itu boleh-boleh saja karena itu manusiawi. Tapi harus bisa mengendalikan diri dan jangan berlarut-larut dalam kemarahan. Kita perlu menyadari kemarahan adalah seperti api yang begitu mudah membakar diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemarahan bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Maka kemarahan harus segera diatasi dan dipadamkan. Jangan dibiarkan. Yang ketiga, berhenti mencuri dan belajar bekerja keras serta mau berbagi. Efesus 4 ayat 28. Mencuri jelas merupakan perbuatan jahat karena merugikan orang lain. Sayangnya banyak orang senang mencuri. Memang bukan sebagai maling ayam atau pencuri kendaraan bermotor, juga bukan perampok bank atau koruptor kelas kakap. Tetapi tanpa disadari kita sering mencuri hak orang lain, mengurangi hak orang lain. Parahnya, hal ini kadang dianggap wajar dan tidak merasa mencuri lagi, apalagi kalau itu dilakukan bersama-sama. Yang keempat, menghindari perkataan kotor dan menggunakan perkataan yang baik untuk membangun. Efesus 4 ayat 29. Pepatah yang mengatakan memang lidah tak bertulang, itu memang banyak benarnya. Si lidah memang sangat lentur dan mahir mengucapkan banyak kata. Sayangnya, disadari atau tidak, lidah kita cenderung lebih mudah mengatakan hal-hal yang tidak baik. Karena itu Paulus mengingatkan agar umat Tuhan bisa menggunakan lidahnya untuk kebaikan dan untuk saling membangun. Yang kelima, tidak mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di hati setiap orang percaya. Roh Kudus mengajarkan dan membimbing kita untuk melakukan kehendak Allah. Ketika kita mengeraskan hati, mengabaikan suara Roh Kudus, melawan Roh Kudus, hal itu tentu saja akan mendukakannya. Yang keenam, membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Efesus 4 ayat 30. Hal-hal ini jelas bukan barang baik,
Tapi anehnya, kita sering menyimpan dan mengoleksinya. Akibatnya, hidup kita dipenuhi dengan kebusukan yang membuat kita sendiri tidak nyaman dan tidak damai sejahtera. Yang ketujuh, bersikap ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Efesus 4 ayat 32. Senyum ramah itu gratis, tidak perlu bayar, tapi kadang sulit dilakukan. Apalagi bila hati kita dipenuhi dengan rasa tidak suka, iri hati, dan kebencian. Padahal bila kita bersikap ramah dan penuh kasih satu sama lain, pasti akan terasa sangat menyenangkan. 8. Menjadi penurut-penurut Allah. Efesus 5 ayat 1. Status orang percaya itu bukan hanya sebagai hamba, tetapi diangkat menjadi anak-anak yang kekasih. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Allah. Yang ke-9, meneladani kasih Kristus. Efesus 5 ayat 2. Kristus bukan hanya mengajarkan kasih, tetapi Ia sendiri telah memberi teladan yang nyata. Sebab itu, kita dipanggil untuk mengikuti teladannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, untuk mewujudkan sikap-sikap baik tersebut, kira-kira kita bisa atau tidak ya? Mudah atau sulit? Meskipun begitu, kita harus tetap mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Saudara masih ingat dengan bunyi hukum kasih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dalam Matius 22. Dalam versi Injil Markus malah ditambahi dengan dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Itu berarti untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan memang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh, dengan mengerahkan segenap daya dan kekuatan kita. Harus berusaha maksimal, harus dengan totalitas, jangan setengah-setengah. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita sudah berusaha maksimal atau masih asal-asalan saja? Sejujurnya, seringkali kita tidak sungguh-sungguh berusaha. Malah kadang belum apa-apa, kita sudah mengatakan itu terlalu sulit, saya nggak bisa, saya menyerah. Kita berdalih, saya orangnya memang seperti ini, nggak bisa ramah. Saya memang orangnya seperti ini, mudah marah. Saya memang orangnya seperti ini, dan seterusnya. Mau bagaimana lagi? Mulai sekarang, hindari berkata-kata seperti itu. Karena itu akan melemahkan kita. Cobalah pakai kata-kata yang lebih baik dan optimis. Misalnya, baik, saya akan berusaha ya Tuhan, mohon bimbingannya. Seorang profesor psikologi bernama John Barth telah melakukan penelitian dan membuktikan bahwa pikiran dan kata-kata kita mempengaruhi diri kita. Penelitiannya sederhana, melibatkan 100 orang yang diteliti. Ke 100 orang tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama diminta untuk mengucapkan kata-kata positif selama 30 hari berturut-turut. Misalnya, hari ini indah, Tuhan baik, rezeki lancar, saya bersuka cita, dan lain-lain. Sementara kelompok kedua harus mengucapkan kata-kata negatif selama 30 hari. Misalnya, nasib sial, cuaca buruk, Tuhan tidak adil, saya malas, dan lain-lain. Setelah 30 hari, tampak jelas keadaan kedua kelompok tersebut sangat bertolak belakang. Kelompok pertama wajahnya berseri-seri, penuh semangat, pekerjaan mereka lancar, dan banyak hal baik lainnya terjadi dalam hidup mereka. Sedangkan keadaan orang-orang dari kelompok yang kedua sangat memprihatinkan. Kusam, loyo, tidak punya semangat, menemui banyak kesulitan dan masalah.
Profesor John Bargh menjelaskan bahwa manusia memiliki setidaknya 1 triliun sel. Setiap hari sekitar 30 miliar sel itu mati. Dan dalam 30 hari sel-sel yang mati itu diganti dengan sel-sel yang baru. Inilah kuasa Tuhan, menumbuhkan sel-sel baru mengganti sel-sel yang mati dalam 30 hari. Sehingga setiap 30 hari manusia memiliki sel-sel yang baru. Sel-sel baru ini sifatnya netral dan manusia bisa mempengaruhi sel itu dengan pikiran dan kata-katanya. Jadi kalau seseorang terus-menerus berpikir dan berkata-kata baik, maka sel itu akan menjadi sel positif. Sebaliknya, bila seseorang terus berpikir dan berkata-kata buruk, maka sel-sel di tubuhnya akan bereaksi negatif. Akibatnya orang tersebut akan terlihat muram, kusam, penuh dengan aura negatif. Nah, karena itu saudara-saudaraku, panggilan Tuhan untuk mengenakan manusia baru tadi harus kita tanggapi dengan positif. Jangan bilang, sulit, angel, gak bisa, gak mungkin. Tapi katakanlah, oke, baik Tuhan, siap. Saya akan berusaha sebaik-baiknya. Bersama Yesus saya pasti bisa. Bagaimana? Apakah kita siap mengenakan manusia baru? Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita, itu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyatukan hati untuk menghadap kehadirat Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang kami terima sampai pada hari ini. Engkau yang senantiasa memberikan kami penyertaan dalam setiap hari yang kami jalani. Pagi hari ini kami bersama bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Dan meskipun masih dalam kondisi yang sama, di mana kami mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir dan membawa sukacita kepada setiap kami. Kami mencoba merenungkan kembali firman-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami sebagai pribadi masih banyak kekurangan yang ada dalam diri kami masing-masing. Kiranya melalui firman-Mu ini memampukan kami untuk dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kiranya firman-Mu menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKJ Tengahan. Kiranya Engkau berkati setiap pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang menyertai setiap agenda, setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya setiap pelayanan yang kami lakukan dilandasi dengan ketulusan dan kesungguhan hati, hanya untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi alat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama.
Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau hadir, Engkau yang menguatkan mereka, dan Engkau juga yang memulihkan mereka dari sakit yang dialami. Dengan makanan, minuman, obat-obatan, serta perawatan yang dijalani, kiranya menjadi sarana kesembuhan dari Tuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan saluran berkat bagi mereka. Dalam situasi pandemi ini, kami memiliki banyak sekali pergumulan. Kiranya hanya melalui tangan-Mu kami dapat melewati keadaan ini dan tetap berpegang dalam naungan-Mu. Banyak sekali dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni kami dan memampukan kami untuk terus hidup dalam kasih-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan didasari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terang berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam kami menjalani kehidupan ini, Tuhan menjaga kami, melindungi kami, menemani kami, mendampingi kami. Kami juga bersyukur atas kekuatan, kesehatan, dan hikmat dari Tuhan yang memampukan kami semua melakukan aktivitas di dalam tugas, kewajiban, pekerjaan kami masing-masing. Saat ini kami mengungkapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kami kumpulkan saat ini. Tuhan berkati persembahan kami, biarlah persembahan ini menjadi sarana di dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini demi kemuliaan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini.
Saat ini pula kami boleh mengakhiri ibadah minggu ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang sudah kami terima menjadi bekal dalam hidup kami di dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Ampuni kami atas dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku rubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firmanku, utusanku. Ku melihat yang resah, orang miskin dan lesu. Aku jenguk, aku ingin memberi perjamuan surgawi. Siapa mewartakannya? Siapakah? Dia utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dicurahkan bagimu, dan Roh Kudus menyertai kamu.